Oke, teman-teman, kita ketemu di bab 2 tentang LPG, Liquid Petroleum Gas. Ya, ini LNG, Liquid Natural Gas. So ya, entah bedanya petroleum dengan natural bagaimana? Ya, tentu secara khusus dipelajari. Ada LNG, ada LPG, ya. Tapi kita bisa bangga ya, ini the best dari safety. Jadi kalau punya pengalaman tanker saja nggak cukup untuk naik di kapal LPG ya. Tentunya ada tambahan lagi, eh, kalau tanker itu ya ada sertifikat khusus BOTT, Basic Oil Tanker, Chemical Tanker, ini BLGT ya, Basic Liquid Gas Tanker. Nah, ini kehebatan pelaut ya. Kadang teman-teman yang di darat, yang belum pernah melihat laut atau belum pernah melihat kapal seperti ini, mengira laut itu seperti nelayan zaman dulu, 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Bahkan kami sedang membahas museum-museum bahari, laut zaman Gajah Mada sudah ada. Jadi mindset kita sama-sama dibuka, melihat kapal modern atau super modern atau kapal milenial. Ya, seperti ini harganya sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliun. Mungkin tidak bisa dalam waktu 5 tahun, 10 tahun break even point, kembali modal. Jadi harus diusahakan kapal ini selalu aman, selamat, dan pelayanan yang baik ya. Karena perkiraan saya antara 15 tahun baru boleh balik modal. Hingga tahun ke-15 ke atas, perusahaan pelayaran yang sudah investasi di kapal-kapal yang harganya ratusan miliar, bahkan triliun ini baru menikmati keuntungan. Supaya teman-teman semuanya juga paham, khususnya yang ada di darat, ya, baik di pemilik kapal, ya, terutama yang pemegang saham, juga yang tidak pemegang saham tapi yang statusnya pemilik kapal, perusahaannya harus paham betul untuk bersama-sama melayani kapal ini dengan sebaik-baiknya ya. Tidak ada seorang nakoda sampai pelayan yang kepingin kapalnya mogok-mogok. Tidak ada seorang nakoda sampai pelayan kepingin kapalnya break out terusan. Tidak ada seorang nakoda sampai anak buah paling rendah ya pelayan. Mohon maaf, pelayan itu pekerjaan kepingin kapalnya terbakar ya, atau kandas atau tenggelam sekalipun ya, tidak ada seorang kru kapal mulai dari nakoda sampai pelayan. Nah, ini yang penting kami bagi tugas dan tanggung jawab ya, bagi dalam pendapatan dari teman-teman murid-murid saya dan image dari orang kapal, bahwa yang pertama kali yang bertanggung jawab adalah pemilik kapal dengan semua layanan yang khusus, baik keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal itu tersendiri. Karena itu asetnya pemilik kapal, perusahaan pemilik kapal. Dalam hal ini dikoordinasi oleh INSA. Jadi INSA pun juga ikut bertanggung jawab bagaimana programnya, visi misinya ya, untuk menciptakan kapal-kapal yang dimiliki oleh pengusaha kapal itu selalu baik. Gitu. Kalau kesalahan yang tidak sepenuhnya dari human error itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemilik kapal. Yang kedua oleh birokrasi yang merencanakan kapal itu jadi seperti ini, ya. Klasifikasi membawa amanah dari IMO, International Maritime Organization. IMO sendiri mempunyai 5 komite, komite legal, komite teknik, komite safety, komite environment, dan komite fasilitasi, ya, facilitation. Nah, ini supaya semua bergerak. Nah, kemudian setelah jadi kapal, tiap tahun diperiksa oleh biro klasifikasi sampai paling tidak 25 tahun atau 5 kali special class survey. Jadi biro klasifikasi mempunyai tanggung jawab yang tidak putus-putus selama 25 tahun.
Nah, tentu berbeda dengan nakoda yang naik 6 bulan sudah turun lagi, 6 bulan turun lagi, ganti kapal, dan seterusnya ya. Filosofi ini penting dipahami oleh teman-teman dari biro klasifikasi. Kalau ada hal yang kurang pas, ya sampai kepada pemilik kapal. Saya tidak tanggung-tanggung, punya sertifikat kelas ada 3 ya. Sebagai Marine Class Surveyor, tahun 94 saya ambil training, dan tahun 2012 training lagi, bahwa ilmu pengetahuan atau teori yang kami dapatkan itu dari Biro Klasifikasi Nasional maupun internasional sama. Yang beda adalah mental dan tanggung jawabnya per individu ya. Lembaganya sangat bagus. Kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau mentalnya kurang konsisten dalam hal tanggung jawabnya, nah itulah akibatnya kapal hancur-hancuran. Yang ketiga ada Sabandar ya. Kami tetap menyuarakan suara laut. Di setiap Sabandar harus ada mantan pelaut ANT1 untuk kapal yang besar, perusahaan yang besar, dan ATT1. Sehingga ketika memeriksa kapal itu betul-betul menguasai sampai ke lubang tikus ya. Barang-barang yang kecil apapun yang menyangkut keselamatan kapal itu tahu, bukan, mohon maaf, bukan yang disiplin ilmunya hanya teori, bukan mantan orang kapal. Ya, ATT2, ATT3, ANT2, ANT3 di setiap Sabandar ada staf ahlinya yang profesional mantan orang laut. Ya, tidak sulit, negara kita ini sangat banyak ya, bahkan yang nganggur pun juga banyak. Atau di hire ya sebagai marine Sabandar surveyor ini ya. Paling tidak ANT4 ya, pabrik yang paling kecil sekalipun harus ada ANT4 dan ATT4. Ini sangat bertanggung jawab. Jadi Sabandar boleh bukan orang kapal tapi staf ahlinya harus ada. Ini sudah pernah saya gembor-gemborkan di tahun 2008 ketika berkumandang kebanggaan kita Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tidak akan terlaksana betul ya, karena Sabandar juga sedikit sekali orang, bahkan nggak ada orang kapal. Saya pernah mengusulkan di dalam informal meeting-nya bahwa boleh pemerintah memberikan beasiswa kepada taruna-taruna kita, ya, sampai artinya beasiswa ikatan dinas, ya, 3 tahun boleh nanti yang mau keluar atau mau meneruskan ke Kementerian Perhubungan, ya, dari ANT4 sampai ATT1. Ya tentu kalau taruna ya ANT4 dan ATT3. ANT4, ANT3 berikanlah ya anak-anak bangsa beasiswa dari sekolah negeri maupun sekolah swasta kira-kira 10, karena kalau mereka setelah 3 tahun mau keluar dari perusahaan dari Kementerian Perhubungan ya silakan. Ini sudah menciptakan satu kader-kader anak bangsa yang profesional, yang ingin kapal-kapal di seluruh Indonesia ini khususnya sehat, kuat, ya, selamat, aman, tidak bertumbuk-tumbuk kecelakaan yang menurut saya sangat miris, ya, apalagi korban nyawa tenggelam hidup-hidup, Pak ya. Mohon dengan hormat Bapak Sabandar bisa mengusulkan kepada pemerintah, kepada Kementerian Perhubungan, ya saya juga mengusulkan kepada melalui channel YouTube ini kepada Bapak Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut untuk menyikapi suara laut yang sudah hampir 15 tahun setiap tahun kami suarakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya saya sendiri tidak berkepentingan hal ini, hanya mendengar saja sudah senang. Itu karena umurnya sudah 60 ke atas ya. Tetapi kesempatan yang baik ini adalah untuk kader-kader yang baru berumur 20 tahun. Ya, 20 tahun masih ada masa kerja sampai 35 tahun ya, sampai 55. Jadi mari kita ya semua bergerak. Kalau moto kita sekarang ini Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Di mana tumbuhnya, di mana tangguhnya, kalau
dari Kementerian Perhubungan, terutama Dirjen Perhubungan Laut masih menciptakan banyak kecelakaan di laut ya. Saya harapkan Dirjen Perhubungan Laut dipimpin oleh mantan orang perwira kapal ya, khususnya nakoda, chief engineer atau chief officer. Ini sangat penting untuk menyikapi ya. Suara ini kami dengungkan, mudah-mudahan diterima oleh teman-teman yang berstatus masih menjadi pegawai pimpinan di Dirjen Perhubungan Laut. Ya, kejadiannya ini saya gambarkan mulai tahun 2004 ketika ditunjuk oleh SK Dirjen Perhubungan Laut sebagai anggota staf ahli Dewan Penguji Keahlian Pelaut. Ya, mohon maaf saya secara sebenarnya dan juga sebagai sekjen alumni selama 10 tahun juga mengajar dari 4 diklat pelayaran yang tentu akan berhubungan, saya kira jumlahnya lebih dari 10.000 murid-murid yang kami dengarkan ya. Kemudian yang sangat belasan saya sendiri adalah mantan engineer selama 26 tahun. Itu yang kami tergerak di suara hati saya, suara laut, untuk semua yang berkompeten. Termasuk dalam hari ini nomor 1 pemilik kapal, nomor 2 biro klasifikasi nasional maupun internasional, yang ketiga sabana, yang keempat adalah pemilik muatan ya. Jangan biarkan muatan yang berbahaya tanpa ada protection kepada kapalnya, kepada kru kapal dan seterusnya ya. Jadi kapal penumpang juga agen-agen jangan membiarkan tidak teratur ya. Di situ jelas sekali kalau muatannya 50 berarti Scotty itu hanya menampung 50. Dan di dalamnya ada life boat, life raft, life jacket itu terbatas kepada penumpang di luar kru. Nah, jangan diberikan dilemanya nakoda menerima penumpang yang berlebih-lebihan ya. Bahkan sampai 3 kali lipat, ini yang membawa korban nyawa teman-teman atau saudara kita sebagai penumpang. Ya, saya himbau penumpang-penumpang kalau memahami suara laut ini adalah demi kepentingan penumpang itu sendiri. Yang kelima adalah kru kapal ya, nakoda, KKM, Walim 1, Martin 1, 4 orang sebagai top manajemen ini berhak 4-4-nya menandatangani menolak bukan dikompor-komporin, menolak kalau kapalnya tidak layak laut ya, baik soal penumpang atau muatan atau sertifikat nggak lengkap atau alat-alat keselamatan tidak lengkap, karena Anda semua adalah yang ada di kapal. Jadi 4 orang ini tantangan bersama-sama. Kalau perlu 4-4-nya ini ya menghadap kepada bandar atau biro klasifikasi atau kepada direktur utama pemilik kapal. Ini mohon maaf saya menyuarakan ini suara hati dari pelaut-pelaut yang hanya sampai di dalam kelas ya, bukan sampai keluar. Ini sangat terbatas. Terima kasih. Kalau ditanggapi dengan sebaik-baiknya, tentu ada kurang lebihnya. Kalau bahasanya saya, Pak Yusak dan ini ada salah ya, mohon maaf. Tapi tidak ada niatan yang negatif, sedikit pun tidak ada. Kecuali ingin kapal kita ini jaya. Ya. Mari kita lanjutkan. Baik ya, saya memberikan pendahuluan cukup beralasan dan sangat keras. Tentu kalau diterima oleh pemerintah itu adalah masukan-masukan yang sangat berharga. Baik, ini teman-teman supervisi maritim di darat dan di kapal, biar seluruhnya mendengarkan suara yang ya pada saat ini saya harus menyatakan kepada teman-teman semuanya, inilah suara laut. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya di seluruh antero 7 samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin saya perkenalkan diri tadi itu karena memang saya ada laut ya, 26 tahun sebagai engineer.
dan 16 tahun sebagai marine surveyor, marine spesialis, dan seterusnya. Ini ya mudah-mudahan himbauan kami ini mengajak teman-teman semuanya bisa bergerak. Ini sudah kami sampaikan. Saya juga menulis buku-buku ajar maritim, ya. Kalau diterjemahkan dalam bentuk buku-buku, sudah ada 40 buku lebih, dan masih pengen menulis terus di usia senja ini, dan mendengar suara-suara whitelist negara kita ini semakin baik. Buku ini Marine Gas Turbine, ya, modul yang kedua dari 4 modul orang bakaran turbin gas. Ini adalah teknologi yang canggih, di Indonesia belum ada yang membuat turbin gas, ya. Tapi ilmu pengetahuannya harus dinikmati, diserap, dipelajari oleh semua teman-teman engineer, utamanya kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Saya akan bicara pembakaran turbin gas, penyalaan bahan bakar di dalam turbin gas, dan problem polusi gas buang. Ini buku-buku ini bisa didapatkan di koperasi STIP, ya, Stipmart, di sampingnya Stipmart, ya. Kalau pintu masuk sebelah kiri itu ada, ya, terbatas hanya 5 buku. Kalau punya niatan untuk sekolahan jumlah besar, bisa langsung ke penerbit EGC, ya, di dalam buku ada alamatnya, atau bisa langsung ke saya. Ya, tentu buku ini sangat amat luar biasa murah, paling hanya 2-3 bungkus puntung rokok. Jangan berhemat untuk ilmu pengetahuan, maka Anda akan dihemat juga gajinya, nggak akan naik-naik. Nah, itu kalau Anda pandai, perusahaan senang, pemilik senang, biro klasifikasi senang, karena kapal dirawat dengan baik, yang dapat nama itu biro klasifikasi, ya. Kalau perusahaan itu hanya mendapat keuntungannya. Sabandar juga dapat ikut senang sebagai orang tua kita, yang kami hormati, Kepala Sabandar, Otorita Pelabuhan, ya. Ini hanya bagian kecil turbin gas, makanya hanya 4 bab saja. Yang lebih penting bagian lain-lain, manajemen perawatan, manajemen keselamatan, keamanan, dan seterusnya. Dan yang kedua bisa Anda mendapatkan di Koperasi Alumni BP3IP. Pintu masuk sebelah kiri, di atasnya ada apa? Ada Koperasi Alumni, ya. Anda bisa mendapatkan buku ini. Setiap bulan saya tag, ya, paling banyak 5 buku bisa terjual. Di situ ada 16 judul buku tentang maritim untuk nautika, untuk teknika, dan untuk tata laksana bisa mendapatkan buku itu. Kenapa saya bilang begini? Karena di Gramedia seluruh Indonesia tidak ada buku seperti ini, buku maritime nggak ada. Jadi bagi adik-adik kita yang masih berumur 20-an, sebaik-baiknya ya rokok 3 bungkus, untuk rokoknya ditukar dengan 1 buku, ya. Ini experience bisa dibaca Anda semuanya, sudah berulang kali kami tayangkan, karena untuk memotivasi teman-teman engineer khususnya, dan memotivasi teman-teman pelaut secara umumnya, ya. Saya sangat bersyukur karena ketika kami belajar sungguh-sungguh mendapatkan penghargaan beasiswa mulai dari kadet, ya, 10 tahun kemudian dapat lagi beasiswa, ya, untuk S1-nya atau ATD 2, dan 10 tahun kemudian dapat beasiswa lagi di S2, dan seterusnya, ya. Ini dapat bonus-bonus karena kesungguhan. Kalau ilmunya sama, ya, ilmu saya maupun Anda semua sama yang di kapal, ya. Di Medco Energi sendirian sebagai marine chief engineer, ya, di usia 55 dapat penghargaan diperpanjang 5 tahun lagi. Kita ada juga mendapat penghargaan menjadi offshore, 2 offshore operation manager, dan seterusnya. Kami sebagai dosen di BP3IP, APD, dan Pertamina, dan SIP.
juga mendapat penghargaan lagi 3 rekor muri yang tidak pernah saya impikan, tapi datang sendiri. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Motivasi ini sangat penting. Kalau seseorang atau manusia tidak termotivasi, ya hidupnya pas seperti maaf kata ya itu aja, tak, ya tidak ada maju tapi berdiri tegak, masih hidup. Nah, masih bagus kalau ada yang menggerakkan ya. Nah, ini 3 alma mater yang kami banggakan, ya semua di bawah Dirjen Perhubungan Laut, sehingga Bapak kita Dirjen Perhubungan Laut, saya kira saya sangat beralasan dengan 3 alma mater ini mewakili murid-murid yang sangat kami banggakan, perwira siswa maupun taruna, untuk menyampaikan bahwa misi tanggung jawab ini harus dibagi 5 minimum 5 ya, mulai dari pemilik kapal, biro klasifikasi, sah bandar, pemilik muatan, dan nahkoda sampai kru kapal ya, nahkoda sampai anak buah. Ya terserah bagaimana tindakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bawah Kementerian Perhubungan. Ya, kami harapkan ada tokoh-tokoh yang luar biasa yang memberikan satu perubahan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Ini kali ke kapal yang harganya ratusan miliar, ya tentu kita ya merasa bangga dan bergerak bahwa ini harus dipertahankan minimum 25 tahun. Ini yang kami sampaikan sesuai amanah AIMO ya yang di dalam 5 komite itu. Kapal Pertamina Gas 2 berhasil kantongi sertifikat of compliance dari US Cargo Gas. Ini salah satu perlu kami bacakan. Kapal Pertamina Gas 2 ya atau PG2 milik Pertamina International Shipping, katanya PIS ya, berhasil memperoleh sertifikat kepatuhan, Certificate of Compliance dari United States Coast Guard. Oh maaf ya, sertifikat USPG. Sekali lagi United States Coast Guard. Sertifikat kepatuhan dari USPG ini diperoleh setelah kapal Pertamina Gas 2 melakukan pelayaran perdana mengangkut kargo LPG dari LPG ekspor terminal milik Phillips 66 di Freeport, Texas. No, ya, kita bisa mengetahui teman-teman kita ada yang bawa bendera merah putih sampai ke Texas, USA, ke Indonesia. Ya, saya dengan jempol 4 ya, kaki dan tangan bahwa Anda sudah membawa bendera merah putih. Sebagai ilustrasi, menancapkan merah putih di atas gunung saja itu suatu kebanggaan bagi bendera kita. Apalagi mengarungi samudra, ya samudra India atau samudra Indonesia, dan terus mengarungi Atlantik sampai United States bagian timur. Ini kebanggaan kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membawa bendera merah putih dengan di atas tanker kapal gas Pertamina Gas 2. Baik, sebelum mendapatkan sertifikat of compliance USPG ini, inspektor telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal PG2. Dalam pemeriksaan ini, USPG ini inspektornya meninjau sistem kargo kapal, ruang mesin, peralatan navigasi, sistem pemadam kebakaran, ini tentang keselamatan, dan peralatan keselamatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan perjanjian Amerika Serikat. Ini dapat menjadi contoh untuk semua kapal ya.
Menurut Dasuki, selama pengerjaan ISCG ini, inspektur menaiki kapal dan pertama kali melakukan review kondisi sekeliling kapal untuk memastikan tidak ada kerusakan pada lambung kapal atau tanda-tanda. Ya, ini kapal baru ya, ini kapal baru ya lolos. Tapi tugas kita sebagai kru kapal merawat, menjaga, ya dan memperbaiki bila bisa. Kalau nggak bisa cepat-cepat, ya dalam waktu 2 kali 24 jam kirim ke pemilik kapal atau biro klasifikasi, atau sampaikan keluhan orang kapal kepada kepala sah bandara otoritas pelabuhan biar beliau yang menyampaikan ke pemilik kapalnya. Selain itu, USCG ini ya, inspektur juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sertifikat kapal, ya penerapan ISM code dan lain-lainnya, juga pemeriksaan penerapan ISPS code. Ya, kami percaya kalau yang baru ini dipertahankan, ya baik. Ini ada tambahan lagi. Ya, pasti very large verbal ini ya. Gas carrier loading perdana di Amerika Serikat. Kibarkan merah putih. Ya, ulangi lagi. Kondisi ruang bakaran ini kita mengenai pelajaran turbin. Saya lompati aja cepat-cepat. Anda bisa mempelajari sendiri. Faktor yang harus diminimalisir adalah apa ya? Di setiap turbin gas. Faktor-faktor desain ruang bakaran untuk menunjang pembakaran yang sempurna. Tentu, baik gas maupun diesel mengarah kepada pembakaran yang sempurna. Ini turbin gas, ya bisa dipelajari semua bagian-bagiannya. Nah, dengan bahasa Inggris ya tentu tidak ada kesulitan. Nah, ini bahasa aslinya. Jika teman-teman yang nggak paham bisa ditranslate di Google. Ini ya. Dengan mudah prinsip dasarnya begini, ya ada generator listriknya untuk udara awal, kompresor, ruang pembakaran dan turbinnya ada di sini. Ini gambaran yang sangat mudah proses kerja bahan bakar dan udara. Problem polusi udara ini memang menjadi problem ya. Kita pelajari, kemudian menginjeksi uap atau air dan seterusnya, zona 1, zona 2, dan seterusnya. The rich burn ya, ini bisa dipelajari juga, campuran antara udara bahan bakar melewati katalik. Ya, katalitik itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pembakaran. Ini tugas, dan Anda bisa mereview kemampuan menyerap ilmu pengetahuan ini dengan latihan tugas. Ya, tanpa latihan ya tentu tidak ada penyegaran ya. Soal salah nggak salah itu ketika diulang-ulang semuanya akan berjalan dengan baik. Rangkuman ya, tentu membantu Anda memahami modul ini dan memulai sesuatu yang baru akan mendapatkan 2 yang baru. Ini yang menjadi moto Suara Laut, yaitu saya sendiri. Meneruskan 2 yang baru akan mendapatkan 4 yang baru. Mengerjakan 4 yang baru, kita akan mendapatkan 16 hasil yang baru. Jadi tetaplah bergerak, tetaplah mulai ya untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Ya tentu harus bergerak. Sangat jelas sekali ini bahasa yang tidak pernah saya dapatkan dari luar, inspirasi kami. Memulai sesuatu yang baru akan mendapatkan 2 yang baru. Tolong dicatat teman-teman, khususnya para taruna dan para perwira siswa yang masih muda-muda, ya juga bisa juga yang sudah ingin berprestasi lebih ya. Contoh banyak sekali yang saya akan berikan contoh. Saya dulu adalah hobinya pemulung perangko benda-benda filateli di
kantor pos Semarang, kantor-kantor di Semarang. Sekarang pemulung dilelang-lelang dan mendapat satu penghargaan rekor muri yang sangat kami banggakan. Nah, ini salah satu contoh ya. Kalau kita mulai, mana pernah berpikir seorang pemulung mendapat rekor muri kalau enggak ya sungguhan kita. Mikir sejenak teman-teman. Mungkin bahasa saya kurang pas. Sekali lagi untuk yang tadi saya bicara cukup mewakili dari belasan ribu murid saya, yaitu kepada pemerintah khususnya. Nah, kita berpikir kalau ada bahasa yang kurang sopan melalui YouTube channel ini, saya Yusuf Ganadoyo minta maaf besar-besarnya tanpa mengurangi arti dari tujuan kami cara tersebut. Modul 2 masuk turbin gas yang masih tetap turbin gas. Ya, sekali lagi ya mohon dukungan Anda semua, klik tombol subscribe dan tanda like. Saya lihat di subscribe masih tidak sebanding dengan jumlah viewer dan like, berarti ada teman-teman yang lupa untuk subscribe, ya. Dan terima kasih untuk like dan share-nya. Subscribe-nya ya terima kasih juga, tapi masih kurang memadai. Minggu depan kita masih turbin gas. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.